podcast Ma episode kedua. From interior to superior. Seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Jadi sebelum mulai kita kenalan dulu dong. Kenalin, aku Lina dan teman aku Lila. Kami sebagai moderator podcast Ma kali ini. Kalian sadar nggak sih kalau sekarang tuh udah banyak mahasiswa yang udah mulai cari-cari magang dan juga loker untuk gali pengalaman dan juga relasi untuk mempersiapkan terjun ke dunia kerja nantinya. Nah, jadi di podcast Ma episode kedua ini kita bakal bahas mengenai topik seputar sharing magang dan juga loker nih. Harapannya setelah adanya podcast Ma episode kedua ini, teman-teman bisa mengambil motivasi serta informasi untuk mengembangkan diri sesuai minat teman-teman. Buat kali ini, podcast Ma bareng sama narasumber yang gak kalah keren dari yang kemarin. Kalian penasaran gak sih apa aja yang bakal dibahas? Untuk cari tahu jawabannya, yuk kenalan dulu sama narasumbernya. Mulai dari siapa aja? Dari Bagus dulu. Oke, kenalin teman-teman, nama aku Adriansa Bagus dari Teknik Mesin 19. Mungkin aja. Kenalin, nama aku Rian dari PWK 19. Oke, karena kita udah kenalan sama Mas Bagus sama Mas Rian, kita lanjut aja untuk ngobrolnya masalah magang dan loker ini. Sebelumnya aku mau jelasin dulu konsepnya gimana. Jadi aku sama Lina sebagai moderator bakal ngebacain pertanyaannya. Dan nanti ada 6 pertanyaan. Dan setiap pertanyaan yang magang aku yang bakal tanya ke Mas Bagus. Dan Lina bakal tanya ke Mas Rian. Ya, tentang loker. Oke, karena aku udah jelasin konsepnya, mungkin langsung aja kali ya ngobrol ya. Ini udah kayak ini ya, udah kayak tebak-tebakan gitu. Iya. Nomor 1. Yang pertama, aku mau tanya nih Mas, informasi mengenai magang tuh kemarin tuh cari-carinya di mana sih, sama waktu nyari informasinya tuh ada kesulitan nggak Mas Bagus? Oke, jadi yang namanya informasi magang tuh apalagi yang di zaman sekarang adalah itu tuh gila. Banyak banget kalau kalian benar-benar mau cari media sosial itu. Sekarang di Instagram udah banyak akun yang benar-benar ngejembrainin kira-kira list magang di bulan ini tuh apa aja sih gitu. Kalian tadi pagi aku juga barusan cek lagi kan, ketika di search di Instagram tuh magang itu udah semua perusahaan-perusahaan magang tuh bakal terpampang di situ gitu loh untuk form-formnya. Nah, itu salah satu referensi. Yang kedua, mungkin kalian nanti bisa coba-coba LinkedIn. Dari Lila mungkin udah punya LinkedIn apa belum? Oh, udah punya. Nah, dari LinkedIn tuh kalau kalian bisa manfaatin relasi-relasi yang ada di LinkedIn, itu biasanya dari HR perusahaan juga ngeluarin informasi tentang magang. Atau mungkin beberapa juga kalian bisa cari dari website perusahaannya sendiri, karena beberapa perusahaan juga ada yang masih beberapa belum terlalu update untuk melakukan mediasi di Instagram. Jadi melakukan komunikasinya lewat website. Jadi tergantung kalian tuh mau magang di perusahaan seperti apa dan di bidang apa dulu. Dan terus kalian baru search satu-satu dari berbagai macam cara. Bahkan sometimes kayak aku pun bisa cari referensi dari dosen gitu. Karena aku juga dapat awalnya tuh referensi dari dosen. Nah, itu yang waktu itu aku dapatkan. Cuman aku juga pernah cari-cari di media sosial, bahkan LinkedIn itu juga udah banyak banget sekarang. Magang apa Mas sekarang yang di? Pada saat itu ya. Magang itu aku 6 bulan ada di perusahaan Yonsei Indonesia. Jadi dia di base di Cikarang. Dia main bisnisnya adalah dia bikin little part tuh dari beberapa manufacturing seperti Yamaha, Canon, Epson dan sebagainya. Gak ada kesulitan ya berarti buat nyari infonya? Kalau ini kesulitan dalam menjalani atau mencari? Nyarinya? Sebenarnya ada, karena kesulitan itu tergantung dari mana target kalian. Misal target perusahaan kalian memang yang susah untuk buka magang, itu pasti akan cukup sulit untuk mencarinya. Tapi kalau kalian istilahnya kalian cuma target magang tuh di satu bidang ini, tapi perusahaan bebas, ya itu nggak jadi sebuah masalah karena banyak juga yang gitu. Kalau kesulitan dari magangnya sendiri, itu juga balik lagi masing-masing dari job desk kalian.
ada beberapa tempat magang yang dia nggak mau ambil resiko untuk semua teksnya dikasihkan ke kalian. Ada beberapa yang berani ambil resiko untuk itu. Nah, kesulitannya juga masing-masing dari itu. Pasti ada aja. Kalau dari aku sih pada saat itu mungkin dari kinerjanya aja yang dari mereka tuh mungkin belum menyesuaikan dengan apa yang aku punya ekspektasi gitu loh. Jadi ya mungkin dari situ aja sih. Kemarin waktu nyari emang ada target apa gitu? Awal-awal ada memang perusahaan-perusahaan besar itu, dan kebetulan juga KP pernah terima di Pertamina. Tapi yang ternyata ada dikasih jalan mudah ternyata dari berbagai macam seleksi. Pernah ikut di Freeport juga pernah ikut, bahkan pernah ikut juga yang di Europe ada BP, British Petroleum, terus beberapa tim F1 pernah apply di Red Bull. Itu juga agak susah ya, kayaknya mereka tuh targetnya emang orang-orang Eropa. Tapi ternyata jalannya ada juga dari dosen. Oke, lanjut aja ke Oke, mungkin kita bisa lanjut ke Mas Rian nih. Siap. Pertanyaannya nggak jauh beda sama yang ditanyain ke Mas Bagus tadi. Nah, kan ini Mas Rian punya usaha bisnis konveksi nih. Iya. Gimana sih cara Mas Rian pertama-tama itu untuk mencari informasi mengenai usaha yang sedang tren dan potensial untuk kedepannya, Mas? Oh iya. Siap. Jadi kalau mungkin bisa aku rangkum ya, itu ada 3. Yang pertama itu kita research. Research itu dalam arti kita tuh sukanya apa gitu. Kita ngejalanin suatu usaha itu enjoy atau enggak, karena usaha itu kan kita harapannya bisa sustain ya, bisa waktu dengan lama gitu. Nah kalau kita melakukan enggak enjoy kan nanti jadi berat hati, jadi nggak enak kan ngejalaninnya gitu. Jadi mungkin kalau kita pernah dengar tuh analisis SWOT di dalam diri kita gitu, kita punya kekuatan apa, terus kelemahan kita apa, opportunity yang bisa kita dapetin apa, bisa berupa relasi, terus trade-nya tuh apa gitu. Misal waktu kita tuh terbatas gitu. Nah setelah itu baru riset di pasar. Oh ini pasar sedang bikin apa? Nah kebetulan pas itu aku lihat keresahannya teman-temanku gitu ya. Wah ini kok pegangannya mahal tapi kok gatel ya, tak pakai ya gitu. Terus mungkin desainnya kurang sesuai atau gimana gitu. Aku lihat dari keresahan dari teman-temanku itu, terus aku coba, oh iya kan kebetulan tuh ibu ada usaha konveksi itu. Nah terus aku coba tanya-tanya ke ibu gitu, gimana caranya gitu. Nah ini nyambung ke poin nomor 2 itu mentor. Jadi kita tuh butuh seorang mentor untuk membina kita gitu. Walaupun sepercaya diri kita gede apapun, tapi kalau kita nggak punya mentor tuh menurutku kayak gimana ya, ibarat kita naik sepeda nih, nggak ada yang ngajarin, kayak kan pasti bakal banyak banyak jatuhnya ya. Beda cerita kalau kita udah diarahin, nanti kamu kalau naik sepeda nanti ngayu kayak gini gitu. Jadi itu lebih meminimalisir resiko yang bakal terjadi gitu, karena semuanya tuh pasti punya konsekuensi ya. Jadi sebisa mungkin kita belajar dari orang yang udah berpengalaman, terus kita langsung action kayak gitu. Terus yang nomor 3 itu start from small. Jadi kalau bisa, kalau kita mau usaha itu mulai dari yang kecil dulu gitu. Kan misalnya nih kayak misal kita pengen bisnis clothing gitu ya, tapi kita nggak punya ini nih penjahit gitu. Nah masa kita harus modal penjahit, kan mesti biayanya gede banget gitu. Nah makanya mungkin kita bisa sistem maklun, jadi yang bikin penjahit lain tapi desain dari kita gitu. Nah ini sebenarnya prinsipnya sama kayak Nike. Nike itu dia nggak punya pabrik sendiri loh. Dia kan pasti sistemnya ini maklun. Jadi dia punya pabrik di Indonesia, Thailand, sama Vietnam, mungkin sama di Tiongkok juga ya. Jadi bisa gini, aku mau bikin produk Nike nih di Indonesia, tolong dong bikinin pabrik gitu, nanti tak modalin gitu. Tapi nanti sistemnya bayarannya nanti ya 120 hari gitu. Jadi Nike itu pintar, dia hanya fokus di bidang marketing, tapi di bagian operasional dia serahkan ya profesional gitu. Jadi lebih meminimalisir biayanya juga gitu. Itu keren gitu. Nah mungkin 3 itu yang
tak rasa ya yang penting itu ada research, ada mentor sama start from small gitu. Pokoknya mulai dari kecil dulu aja lah. Dibanding kalau tangga, kalau kita langsung naik jajak yang paling tinggi kita bakal geblak loh, bakal jatuh loh. Kalau kita perlahan-lahan tapi konsisten itu mesti suatu ketika kita bakal di titik yang mau kita mau. Tadi kan Mas Rian punya usaha konveksi nih. Hal apa sih yang bikin Mas Rian tuh kepengen mendirikan usaha konveksi itu, dan apa yang bisa meyakinkan diri Mas Rian kalau ini tuh usaha konveksi bakal jangka panjang gitu Mas? Soalnya kan kayak banyak dibutuhin gitu. Iya bener. Kayaknya kalau sama orang masih pakai baju kayaknya koreksi masih dibutuhin ya kayaknya. Kebutuhan sandal apa baju? Iya, kebutuhan sandal. Sandal. Kebutuhan primer kan gitu. Jadi sebenarnya dulu aku nggak kepikiran mau bisnis ini kan konveksi gitu. Terus aku dulu mau bisnis F&B gitu. Terus habis itu aku minta nasihat dari bapak ibu, terus wah kalau F&B jangan, nanti takutnya nggak kuliahmu gitu kan. Mesti kan F&B itu kan periklahannya banyak banget ya. Kita harus mikir expired, kita harus mikir siapa yang jualan, terus mungkin temperatur gorengnya harus berapa lama, berapa derajat, itu banyak banget itu ada F&B. Terus beliau nyaranin kenapa nggak ini aja nawarin konveksi gitu. Nah terus aku nyoba nawarin konveksi di teman-teman UNS gitu. Ternyata alhamdulillah responnya bagus gitu. Nah setelah itu aku iseng-iseng nih nyoba DM IG, kan aku ada konveksi itu ada IG. Aku nyoba DM ke himpunan-himpunan di luar Solo kayak di UGM, terus di UPN Jatim, terus di UB juga pernah gitu. Itu ada yang tertarik. Peluangnya malah gede. Peluangnya gede banget. Mungkin karena biaya jahitnya lebih murah di Solo. Bener banget. Wah itu luar biasa sih. Keuntungannya lumayan gitu. Soalnya biaya hidupnya juga lebih murah Solo sebenarnya. Ya, menarik banget ya. Mungkin bisa dilanjut ke pertanyaan magang. Aku mau tanya lagi nih Mas. Tadi kan aku udah tanya soal info-infonya. Soal kepo, kenapa sih Mas Bagus tuh tertarik buat ikut magang, sama apa sih benefitnya magang khususnya di NSI? Oke, yang paling jelas benefit magang itu gap. Jadi kita tahu bahwa ada yang namanya gap pendidikan dengan dunia profesional. Nah, dengan adanya magang sesuai dengan yang Menteri Pendidikan bilang juga dengan program MSIB ini kan untuk mengurangi gap itu. Jadi supaya istilahnya tuh mahasiswa setelah lulus nih kerja tuh nggak melompong dulu lah, istilahnya udah tahu, udah pernah kok gitu magang di perusahaan A, kerjanya seperti ini, budayanya seperti ini, gaya hidup juga seperti ini. Jadi akan lebih mudah untuk mahasiswa bisa menyesuaikan dengan ekosistem industri. Nah itu salah satu tentunya yang aku mau aku dapetin gitu loh. Dan yang dari NSI, wah ini numpang promosi NSI ya. Itulah Pak Widodo main GM, tolong gue ya rekrut ya. Nah, kalau di NSI itu terutama kan aku prodinya di teknik mesin. Jadi aku kebetulan di production engineering yang di mana tugasku itu goalsnya adalah gimana caranya production ini bisa efisien gitu loh, baik secara SDM maupun dari lingkungan kerja, terus juga ekosistemnya seperti apa. Yang aku lakukan juga di sana kebanyakan itu gimana caranya aku bisa menjaga kualitas kerja dari tenaga kerja yang ada di situ gitu loh. Dan benefitnya banyak karena dari situ kita benar-benar bisa memahami orang, karena yang namanya kerja kita kan hubungannya juga sama orang kan. Nggak cuma lulus sama mesin gitu. Kalau mesin tuh template dari pabrik, kita udah tahu setelannya A, B, C, di manual book tuh ada. Masalahnya kalau manusia, Tuhan tuh nggak ngasih manual book. Tiap orang tuh beda-beda, makanya istilah kita tuh bener-bener otodidak gitu loh untuk pelajari orang. Dan nge-treat orang satu ke orang lain tuh pasti beda banget. Karena setiap orang tuh Tuhan melahirkan tuh beda-beda. Nah dari situ aku bisa belajar, bisa gimana caranya berinteraksi dengan berbagai macam orang. Terus juga manajerial tuh juga ketolong banget aku di NSI. Karena tadi yang namanya efisiensi dalam produksi itu manajemen tuh penting banget. Cara dari waktu, dari bahkan
kan aku di sana bikin ini instruksi kerja. Satu poin instruksi kerja itu penting banget karena kadang kelewatan satu instruksi kerja itu kecacatan produk bisa sampai akhir istilahnya. Kayak misal ada aja orang nyepelekan sekedar cuma naruh part sebelum sama part sesudah, itu penting banget di instruksi kerja karena kalau misal kita tidak memasukkan itu dan petugas kita tuh kualat trader lah bahasa Jawanya, trader nggak memperhatikan itu, part itu bisa kecampur dan itu nanti jadi sebuah masalah yang besar di ending. Nah, makanya hal satu kecil kayak udah kayak kita mikir kayak kita naruh barang ada sepele nggak sih, kayak ya udah lah ya gitu, barang partnya juga sama gitu kan. Cuma hal-hal kecil gitu penting banget, namanya bener-bener magang tuh 6 bulan di NSI, benefitnya banyak banget dan paling penting buat pribadi tadi udah aku sebutin. Dan kalau dari perusahaan kemarin juga sharing beberapa terbantu untuk pekerjaan-pekerjaan aku yang sudah aku lakukan di sana, kan semua hasilnya aku serahkan ke perusahaan. Kalau pengenan magang tuh emang dari diri sendiri atau? Iya, dari diri sendiri, jujur dari diri sendiri karena aku pun sadar karena orang tua pun juga pekerja kan, saya kerja swasta. Kayak memang di industri dan di dunia pendidikan itu pasti beda gitu. Ada beberapa yang harus kita adjust untuk kita bisa menyesuaikan apa yang kita dapat di kuliah ini, terus bisa kita pakai di perusahaan. Kayak contoh yang paling umum anak teknik tahu adalah gambar teknik. Kita belajar nih di sekolah, sampai perusahaan aturan biasanya beda lagi. Beda perusahaan beda aturan. Kalian beda perusahaan udah beda aturan. Makanya kayak gitu magang tuh jadi kita bisa lebih, menurut aku bisa jadi lebih adaptif gitu loh. Terus di satu sisi dari seleksi aja tuh sebenarnya menurut aku udah lumayan cukup buat kita belajar karena yang namanya seleksi kerja tuh kita istilahnya kalau misal satu kali keterima tuh bejo doang gitu loh. Emang harus latihan kayak tes Kraepelin, terus seperti apa. Sebelum wawancara kan juga harus research nih di LinkedIn-nya mungkin. Misalnya gimana perusahaan itu tuh benar-benar yang menurut aku nggak bisa kita lakukan dalam satu kali. Salah satu benefitnya magang bahkan menurut aku kita benar-benar dari seleksi aja tuh kita bisa ambil gitu manfaatnya. Nah, jadi benar-benar keinginan sendiri dan aku pingin aku ketika nanti lulus itu biar aku ke perusahaan tuh udah nggak jauh istilahnya untuk menyesuaikan. Waktu magang NSI itu ada struggle-nya nggak waktu daftar atau di tahap-tahapnya itu? Kebetulan untuk NSI tidak ada struggle ya karena tadi ada rekomendasi. Terima kasih Pak Obedillah. Ya kalau untuk NSI nggak ada, tapi memang untuk perusahaan lain pada saat itu terutama yang Europe tuh lumayan ribet karena data kita tuh benar-benar harus valid lah istilahnya. Itu sih paling sering sih. Pernah nyoba itu magang yang lain-lain gitu? NSI dong. Kalau yang terima dan aku lakuin di NSI. Tapi kalau coba daftar yang lain, pernah mau kepikiran daftar lagi, aku udah mulai exhausted dengan kuliah aku yang tertunda 1 semester istilahnya dibandingkan yang lain karena magang aku kan full 1 semester. Aku sudah cukup ini untuk kejar magang dan aku kebantu juga tahu industri di SRE di komunitas aku, jadi kayak udah cukup lah gitu. Magang NSI itu bisa lebih dari 1 semester nggak sih? Seingat aku sih nggak bisa ya, kayak cuma 1 semester sih. Kalian nextnya kalian harus cari tempat lain. Cuma menurut aku dari NSI itu juga udah bekalin banyak, bahwa beberapa portofolio pun bisa kita bawa untuk kita masukkan ke CV untuk daftar ke magang lain. Berarti itu emang dari NSI-nya mengharuskan 1 semester atau semester boleh kurang gitu Mas? Enggak, kalau dari NSI emang udah program segitu. Tiap perusahaan punya kebijakan masing-masing, makanya pinter kalian tuh harus baca ketentuan sebelum kalian benar-benar ke set. Kadang tuh orang kayak udah terlalu cinta nih sama misal Pertamina, BUMN, love you gitu kan. Terus kayak bodo amat nggak tahu aturannya apa. Terus lo langsung tanda tangan aja kontrak gitu, itu bahaya juga. Siapa tahu ternyata ada satu poin yang merugikan kamu kan, setelah kamu tanda tangan kontrak kamu udah nggak bisa apa-apa. Itu juga pelajaran juga nanti buat cari kerja. Kayak magang tuh benefitnya menurut aku banyak banget. Apalagi
kalau aku melihat rata-rata anak magang di FT itu ambil KP doang kan, Iya. 3 bulan lah Iya. mentok-mentok. Ternyata experience itu beda banget. Nah, temen aku KP 1,5 bulan itu kayak istilahnya duduk nih baru 2 minggu per introduction dikasih satu project, habis itu 2 minggu lagi pulang. Jadi kayak benar-benar istilahnya datang tuh cuma ngerjain project, kayak nggak tahu. Padahal tahu ekosistem industri itu juga penting banget menurut aku. Tadi balik lagi ke masalah penyesuaian. Jadi magang ini benefitnya gede banget ya Mas buat anak-anak Menurut teknik. aku gede banget. Cuma tergantung preferensi orang juga. Kadang kan ada yang mau jadi dosen, mau jadi peneliti, itu beda lagi. Konteksnya udah beda lagi. Tuh. Oke, cukup. Boleh. Tadi kan Mas Rian udah ngejelasin tentang informasi yang harus dicari untuk mendirikan suatu usaha. Nah, dalam mendirikan suatu usaha itu kan pasti nggak gampang ya Mas. Itu kayak ada struggle-nya gitu nggak Mas? Struggle-nya apa aja, boleh diceritain? Sebenarnya itu mungkin kalau kita mengalami kesusahan itu kita belum tahu caranya kayak gimana gitu ya. Nah kan berarti kalau kita belum tahu caranya, berarti tugasnya untuk mencari tahu caranya gitu. Nah sebenarnya kalau di setiap lini usaha ya, mungkin nggak hanya konveksi aja, mungkin juga di bidang konstruksi, terus di bidang apalah lainnya gitu ya, itu masih kan juga ada kendalanya masing-masing gitu. Nah yang penting kalau misalnya teman-teman mau membangun suatu usaha, namanya usaha ya kita harus usaha gitu, jangan jadi batang kayu di kamar nggak mau ngapa-ngapain gitu kan. Ya penting kita berusaha gitulah, walaupun pasti di depan ada kesulitan. Yang penting ada rasa optimisme di pikiran kita bahwa ini usahaku ini suatu saat bakal mungkin terbaik di mana, di Indonesia atau di dunia atau apalah gitu. Dan selama kita masih punya keyakinan itu, menurut aku segala kesulitan itu bakal jadi kecil sih. Konsistensi juga perlu nggak sih Mas? Konsistensi. Jadi kalau mungkin kalau kita mempunyai mimpi gitu ya, walaupun sedikit tapi konsisten tuh pasti bakal sampai tujuannya. Lo boleh nambahin nggak masalah ini magang dan bekerja bisnis? Karena menurut aku baik mau kerja ataupun magang pun kita bisa belajar bisnis juga loh. Kayak aku magang di NSI 6 bulan, aku udah tahu main bisnis mereka tuh apa, terus kayak mereka mencari supaya seperti apa dan sebagainya. Dan itu tuh bisa jadi peluang usaha sebenarnya kalau kita mau seriusan. Benar-benar kalau misalnya nih kayak kita tahu di sebuah perusahaan nih ternyata raw materialnya nih bla 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 bla, terus lu tahu nih temen lu tuh punya raw material yang lebih murah dan mungkin lebih berkualitas, lu bisa minta saya jadi kayak tadi lah bikin bisnis yang kecil-kecilan cuma istilah penerus doang gitu. Kita kan udah cuan juga gitu menurut aku. Jadi kayak Mas Dian bilang mulai bisnis dari kecil dulu kan Mas. Kayak kalau lu belum punya resource tuh buka bisnis bukan sebuah alasan menurut gua gitu. Kayak asal lu punya, maksud gua resource tuh nggak perlu uang lah istilahnya gitu. Relasi itu juga bisa banget. Relasi bener banget. Relasi bisa banget. Bagus. Jadi kalau zaman sekarang itu ini ya, aku juga sempat ngobrol sama orang yang udah senior gitu. Beliau itu kan suka menginterview anak muda gitu di perusahaannya dia. Anak muda sekarang tuh kayak super pede gitu dengan skillnya dia. Jadi dia tuh kayak merasa sombong gitu. Iya betul. Mas Bagus. Jadi kayak merasa mungkin nganggap senior itu udah old school gitu kan, kolot, biasa gap Gen Z dan apa sih masih sekarang milenial gitu kan. Soalnya ini kita jelas ya, kita tuh hidup di era yang informasi mau cari apa-apa tuh gampang lah, di TikTok, di YouTube, dimanapun itu. Jadi kita punya skill teknologi, kita punya waktu, kita punya energi, tapi kita juga harus humble ke orang-orang yang senior gitu. Orang senior kan dia pasti punya ilmu lebih banyak, pengalaman lebih banyak gitu.
dan bisa aja mungkin dia tertarik dengan bisnis kita, dia bisa invest juga loh. Iya. Kayak gitu. Ya itu yang kadang-kadang anak muda itu ya sukanya pede, super pede. Jumawa. Oh. Pede tuh boleh memang, tapi Iya. ada limitation biasa. Cuma yang berlebihan kan nggak bagus juga. Jadi kuncinya itu kita harus yakin, konsisten, sama kita harus punya relasi gitu ya Mas? Iya. Iya, sebenarnya nggak perlu relasi, istilahnya modal, tapi modal itu bentuknya banyak banget. Iya. Oke, mungkin bisa dilanjut ke magang. Oke, tadi udah tanya benefitnya banyak banget. Soalnya mau tanya bidang yang dikerjain waktu magang tuh apa aja sih? Apa ada tugas-tugas khusus waktu magangnya? Seperti yang aku mention ya tadi ya, aku kan fokusnya di production. Cuman memang aku juga melakukan hal di luar production karena masalah rekognisi. Jadi ya gimana ya, namanya satu semester kan lumayan gitu kalau bisa rekognisi gitu kan. Ada beberapa mata kuliah tuh yang akhirnya tidak bisa aku rekog karena aku di production. Dan aku negosiasi dengan Pak Widodo, General Manager di PT NSI, negosiasi untuk bisa mengambil beberapa proyek di maintenance. Karena itu ada yang berkaitan dengan mata kuliah saya, dan NSI terbuka untuk itu, dan akhirnya aku bisa mendapatkan hal lebih gitu loh istilahnya di NSI. Kayak aku nggak cuma bisa belajar di satu bidang, belum dapat 2 bidang tuh, belum tentu di tempat magang lain bisa dapat 2 bidang loh. Karena biasanya tempat magang pun kayak tadi aku bilang, ada perusahaan yang nggak mau ambil resiko main bisnisnya dikasih anak magang, buset. Tuh kan kalau buyarnya hitungannya udah nggak 1 juta 2 juta biasanya, udah lebih gitu istilahnya. Itu kalau dari aku yang aku kerjain dari produknya aku jelasin tadi, sama ada beberapa maintenance yang aku kerjakan. Magang kan nggak mungkin mulus terus ya Mas? Oh iya. Ya, pasti ada. Kali-kaliku zaman-zamannya gabut juga ada, zaman-zaman produktif juga ada. Apalagi pada saat aku zaman Covid. Tuh nggak mulus tuh yang gimana, challenge-nya mungkin waktu Yang apa? challenge waktu magang. Oh nggak mulus Iya. gitu. Kalau menurut aku nggak mulus tuh aku bener magang nggak ada kerjaan. Karena aku pingin magang tuh aku belajar. Jadi sometimes tuh aku pernah merasa job desk yang dikasih ke aku tuh kurang. Kayak target terlalu lama, udah istilahnya dikasih waktu seminggu, gue kelas 1 hari 2 hari, kan nggak ada kerjaan dong. Nah itu gimana cara ngatasinnya? Ya kesalahan kreatif kita. Kalau aku pada saat itu karena aku production, aku bisa keliling, aku manfaatin waktu itu untuk keliling, cari problem, cari masalah yang ada perusahaan. Apa sih ya ini? Mesti kagak ada kerjaan, bohong banget perusahaan-perusahaan kayak gak ada pekerjaan. Oh, cari keliling. Terus ketika nemu suatu problem, aku usulkan ke supervisor aku, si Pak Abdul Haris, supervisorku. Nah terus Pak ini di production bagian A, ini kayaknya nggak bisa disebutin kalau yang ini. Itu Bapak mengalami problem ini. Gimana kalau misalnya kita seperti ini. Akhirnya kita bisa belajar analisis kegagalan itu kan juga perlu dalam hidup kita. Analisis dia pakai banget menurut aku ilmu kayak gitu. Kayak kritikal kita tuh benar-benar menurut aku pada saat magang tuh kepake kan. Cara ngatasinnya struggle di mana? Karena pada saat itu struggle yang aku masalah job desk, ya aku itu inisiatif untuk bisa menambahkan itu. Oh ada lagi struggle lagi yang lebih lucu. Jadi mesin di sana itu rata-rata kan dari Jepang, dan manual buku tuh bahasa Jepang Mas. Buset, gokil ya. Kayak belajar selama itu tuh cuma bahasa Jerman, bahasa Inggris. Nggak expect pernah belajar bahasa Jepang. Paling tahu dari Naruto, Databeo apa gitulah, nggak tahu lagi lah anjir. Terus tapi untuk ngatasin itu sekarang udah gampang banget. Google Lens tuh udah buset canggih banget. Tinggal buka HP Google Lens, buku tinggal kayak gini. Ya udah langsung bisa. Jadi kan namanya improvementnya kita juga harus paham ya, namanya mesin tuh istilahnya ini ada yang di atas tahun 2000 yang dimana literaturnya tuh rata-rata masih manual buku tuh loh, belum digitalisasi. Nah itu tuh agak struggle, tapi aku ngatasinnya ya baik lagi, cari-cari lagi, tergantung bisa dari orang, bisa dari internet, dari manapun itulah. Berarti kayak gitu tergantung inisiatif kita ya Mas? Oh jelas, seriusan, magang tuh
kamu mau dapat benefitnya apa enggak, itu tergantung orang. Mau perusahaan sebaik apapun, ngasih apa ya, kayak Mekon kan menurut aku tuh dia ngasih checks yang besar banget untuk kamu belajar. Karena tadi aku nggak dibatasi di production doang gitu. Tapi kalau kamu mager-mageran, magang nggak ada kerjaan, asal kerjaan kelar terus lu tidur gitu di kantor gitu kan, terus ya nggak dapat apa-apa juga, dapatnya AC doang paling, sama libur 1 semester nggak mikir kuliah. Gitu, makanya bener-bener kalian kalau dapat magang itu jangan sia-siain, bener-bener sebisa mungkin kalian maksimalin apa yang bisa perusahaan kasih. Gitu. Beruntung kalau kalian bisa dapat kayak perusahaan aku yang istilahnya terbuka untuk mau ngapain aja gitu. Dulu aku di Nihon tuh bener-bener ini mas, ngerjainnya tuh gini, dari target doang gitu loh, kayak gak dituntut apa ya istilahnya ya, asal lo kerjaan kelar itu mau ngapain aja bebas sebenarnya. Seriusan, kayak seminggu nih, dikasih gitu seminggu, terus cuma kelar 2 hari, tuh sisa waktunya tuh mau ngapain aja bebas aku tuh. Cuma mau tahu kan rugi ya kayak gitu ya, udah kita jauh-jauh di Cikarang gitu, udah menghirup udara kotor gitu kan, kayak kalau nggak dapet apa-apa ngapain juga lama-lama 6 bulan di sana ya kan? Gitu, benar tergantung orang-orang. Tapi kerasa nggak nyaman magang NS-nya? Kenapa? Nyaman nggak waktu magang? Nyaman sih, nyaman. Kebetulan aku juga ditempatkan di office kan, istilahnya lebih banyak di office. Walaupun sometimes memang harus turun ke lapangan buat dapet ilmunya, tapi nyaman kalau nyaman. Apa memang benefitnya? Ya namanya perusahaan belum terlalu ini, jadi menurut aku masih oke lah. Sebenarnya nyaman apa enggak itu tergantung orang juga sih. Batasan orang juga beda-beda ya. Gitu. Oke. Sejak Mas Rian punya usaha bisnis konveksi nih, tentunya untuk mengatur peluang serta keuangan itu kan nggak mudah ya Mas. Pasti ada masa jatuh bangunnya. Boleh dong Mas dijelasin masa jatuh bangunnya gimana aja, terus cara ngatasinya gimana, cara cari peluang yang semisal ada apa kayak pesaing gitu gimana Mas? Jadi kalau kita melihat peluang itu ya, jadi saya tuh biasanya ini kayak melihat pattern gitu kan, targetnya kan jadi harus jelas dulu target pasarnya siapa. Misal mahasiswa gitu ya, mahasiswa di awal tahun itu kan masih dia bikin PDH buat BEM atau buat himpunan dan sebagainya. Terus kalau di tengah tahun berarti dia mungkin ngurusin ospek kayak gitu. Terus setelah itu biasanya ada pekan olahraga itu kayak misal kalau di UNS itu mungkin kayak Olympus itu ya. Olympus. Kalau di FT kan biasanya di sebelum ospek itu ya insting itu. Insting. Nah, setelah itu kan biasanya nanti ada event-event besar di setiap prodi, kayak panitia kayak ngundang band, ngundang konser dan sebagainya kayak gitulah intinya. Nah, jadi aku melihat patternnya dulu itu, memahami patternnya, terus aku mencoba untuk mencari target-targetnya dulu nih, mana yang buat gampang tak lobby-lobby. Ya biasanya dari temanku dulu atau aku nge-DM di Instagram gitu. Jadi satu-satu gitu. Copy paste itu sampai di Instagram tuh aku baru tahu kayak ada community guideline atau apa. Jadi kayak benar. Spam masuknya di bahasa benar ya. Nah, setelah itu ya sekarang alhamdulillah udah ada tim juga yang bantu di bidang marketing, di bidang finance, di bidang produksi udah ada tim yang bantu juga gitu. Nah, kalau di finance itu biasanya kita memplot-plotkan gitu kan, mana yang termasuk omset itu berarti dia belum dikurangi sama biaya modalnya itu. Terus ada yang namanya piutang itu mungkin belum bayar lah gitu istilahnya, ada yang belum bayar. Terus ada lagi yang namanya pengeluaran gitu. Itu mungkin nanti kalau teman-teman berminat nih bisa tak kasih template-nya nanti kalau misalnya mau. Nah, dulu sempat itu tuh aku salah hitung kain gitu kan, dan sisa banyak banget itu. Aku lumayan rugi lah gitu. Terus sempat ngedol juga gitu kan. Nah, biasanya kalau cowok ngedol itu kan biasanya diem aja tuh Mas Bagus, kayak kelihatan gitu loh. Ya pengennya main diri, mungkin kalau yang ngerokok mungkin ngerokok terus sampai dua bungkus atau 3 bungkus.
atau mungkin produk lokal ya. Nah itu terus akhirnya ditanyain kan sama ibu gitu, kenapa kok murung gitu. Nah aku cerita gitu, terus akhirnya diajarin itu kembali lagi ke tadi kan kita butuh seorang mentor gitu. Nah kebetulan ibu itu ada bisnis konveksi, jadi ibu itu sebagai mentorku. Nah mungkin teman-teman kalau ada yang kesulitan mencari mentor itu bisa aja kayak dosen, terus tetangga kalian, bapaknya teman kalian itu juga bisa gitu. Iya benar. Terus yang penting kita niat aja dulu gitu, kita ada niatan buat bangun bisnis, dan kalau misalnya kita kurang pede, ya kita coba memantaskan diri buat berhadapan dengan mentor tersebut gitu. Jadi jangan tangan kosong lah gitu istilahnya, kalau kita belum tahu pede dengan bisnis kita, ya kita benar-benar persiapkan gitu. Mungkin kalau kita ngerasa benefitnya buat mentor kurang, ya mungkin kita bisa ngasih saham juga ke mentor, mungkin berapa persen buat mentor. Jadi banyak cara lah gitu. Kayak gitu. Tadi kayak kan ada banyak ini kan Mas bidang-bidang kayak ada finance dan lain-lain. Itu sekarang udah banyak ya Mas berarti? Iya, alhamdulillah sekarang udah tak bagi tim-tim kayak gitu. Jadi biar aku fokusnya biar ke strategi aja gitu sekarang. Gitu. Mau nambahin boleh nggak? Karena emang sekarang bisnis tuh nggak perlu istilahnya mikirin bisnis divisi-divisi lain gitu loh, kayak misal contoh ayah kan sekarang kerja di perbankan. Nah, di perbankan itu sekarang bagian-bagigian kayak cleaning, SBG udah perusahaan udah nggak mikir, outsourcing aja, gila. Kayak kita aja ngurusin kredit sama dan sebagainya, deposit dan sebagainya, kita pusing gitu loh. Jadi benar-benar emang bisnis yang bagus menurut aku sekarang adalah yang benar-benar fokus main bisnisnya. Kayak Mas Rian kan main bisnisnya di konveksi gitu kan, betul? Yang bagian urusan perkonveksian aja dari bahan dan sebagainya, dari produksi. Sisa-sisanya menurut aku bisa outsourcing atau orang luar, ya kan Mas? Kasih aja ke orang yang lebih percaya, yang lebih berpengalaman lah istilahnya gitu. Karena kalau bisnis terlalu banyak fokus, ya susah. Main bisnisnya malah nggak kepikiran. Jadi kayak contoh yang dikasih Mas Rian, Nike kan juga fokusnya di marketing gitu, kayak asal dia udah punya istilah pasti udah punya kayak standar QC dong, pasti kasih aja standar QC-nya ke pabrik yang mau produksi, kalau misalnya nggak memenuhi tinggal coret kayak gitu. Sekarang tuh bisnis tuh kayak gitu semua, kayak lebih simpel seriusan, bener, kayak nggak usah pikir pusing lah, ini kita mau ngapain aja gitu, perusahaannya sebenarnya kita mau ngapain sih, fokus aja, harus tahu fokus main bisnisnya dulu, baru sebenarnya menyesuaikan. Kalau aku juga sama sih, kalau di konveksi itu aku udah nggak mikirin jahit kayak gitu, aku tinggal mikirin nanti kolaan kainnya berapa, terus udah tak serahin ke penjahit aja gitu. Kan nggak mungkin aku juga jahit sendiri. Iya, capek dikerjain sendiri ya. Bener banget. Kan ya udah kita serahin ke orang yang udah lebih berpengalaman juga loh, terus kita tinggal mikirin nih, memastikan kalau aku tingkatnya BMB berkualitas, murah, sama waktu. Ya kita mastiin itu ini benar-benar benar-benar bagus dibandingkan dengan kompetitor gitu. Soalnya kompetitor sekarang tuh perang harga gitu Mas Bagus. Iya, benar. Jadi cari yang bahan lebih murah gitu. Nah kita harus mencari sebuah diferensiasi gitu. Pembedanya kita apa gitu. Kalau dari konveksi saya itu di bidang pelayanan gitu. Saya ngomong ke tim saya itu kita cobalah jemput bola gitu. Jadi kita datangin ke customernya itu. Kita kadang-kadang meeting di UNS, kadang di cafe gitu. Terus kita coba ngobrol-ngobrol yang cari tempat yang nyaman buat customer gitu. Kan masih jarang banget konveksi yang sampai jemput bola kayak gitu kan. Kayak gitu. Jadi pasti saya tuh pernah dengar riset ternyata tuh kita itu ada sekitar 1000 atau 100 gitu ide bisnis setiap harinya gitu. Iya. Itu ada risetnya itu. Saya pernah lihat di Instagram itu bahwa setiap hari kita menghasilkan 100 atau 1000 ide baru tentang bisnis. Berarti otak kita tuh pinter banget. Jadi istilahnya nggak ada tuh
males karena kesusahan atau apa gitu kayaknya nggak ada. Udah gampang, jangan-jangan udah gampang banget. Kayak nyari magang kan mungkin udah gampang ya Mas Bagus ya. Ada cari, kemudian tinggal gimana caranya kita improve diri kita Bener. biar bisa kita keterima di magang tersebut yang kita mau gitu aja. Memantaskan gitu ya Mas. Iya benar, memantaskan. Berarti juga pintar-pintar kita nyari strategi ya Mas? Betul, Iya. semua hidup bahkan kayak Oh, bener. semua butuh strategi ya anjir. Kayak udah basic lah menurut aku strategi itu. Kalian aku mau nanya, waktu magang tuh kan pasti ada pengalaman mahalnya ya Mas. Waktu dijalani sama pas udah kelar magangnya. Ya boleh. Oh, berarti kalau misal sebelum magang udah bekal kali ya. Iya benar. Nah, kalau di aku kebetulan karena aku pernah lead juga di SRI, itu aku secara branding dan secara komunikasi itu punya bekal yang lumayan cukup untuk bisa melakukan magang di NSI karena dalam membuat instruksi kerja itu juga perlu bahasa yang komunikatif yang semua orang itu juga paham istilahnya gitu loh. Ya, kadang kan anak teknik juga ada istilah-istilah teknik yang kita orang awam tuh susah gitu ya Mas. Bener nggak ada istilah-istilah yang asing. Nah itu salah satu bekal aku sih salah satu yang kenapa bisa istilahnya menempuh di NSI terus juga tentu beberapa pengalaman kuliah tentunya ilmu mata kuliah itu juga beberapa kepake karena aku melakukan improvement juga berdasarkan dari hasil kuliah gitu. Fundamentalnya itu ilmu dari kuliah. Terus kalau dari apa yang aku dapatkan magang sih sebenarnya tadi kurang lebih udah disebutkan di awal juga ya, yang tadi gimana cara manajerial dan sebagainya itu tadi itu sih itu ada. Menurut aku mau tanya menurut Mas Bagus sendiri tuh ada nggak sih perbedaan antara mahasiswa yang nggak magang sama yang magang tuh mungkin dari cara dia pola pikirnya atau pengalamannya gitu. Ini menarik banget, sumpah ini mungkin pertanyaan salah satu yang aku tunggu karena beneran beda Mas. Karena istilahnya kayak mereka belum pernah terjun lah gitu, kayak belum pernah gaul kalau mungkin bahasa sekarang, belum pernah turun di situ. Jadi ya karena belum pernah terjun jadi orang-orang yang belum pernah magang tuh berpikirnya pasti beda gitu. Kayak bahkan sekecil yang sering diributkan di Karawang tuh sebenarnya daerah Karawang sekarang tuh lulusan SMA sama S1 yang kerja. Itu udah beda juga mereka dalam melakukan kerjanya gitu loh. Kayak dari sesimpel cara pola pikir aja. Cara pola pikir bagaimana ketika melihat satu problem yang sama nih, terus dari problem yang sama, terus gimana caranya mereka memutuskan sebuah keputusan itu juga beda banget. Makanya nanti kalau kamu nanya apakah beda apa enggak, beda jelas. Karena itu dari magang tuh juga kita bisa belajar gitu loh, apa aja sih yang sekiranya kalau menurut aku bahasanya industrial thinking itu loh, kayak di industrial tuh berpikirnya gimana gitu. Berarti ilmu tanpa praktek tuh kayak kurang banget gitu ya jelas. Mas? Bahkan sebenarnya ilmu aja tuh keluar dari praktek. Iya. Iya dong, kayak apel jatuh tuh siapa tuh? Newton Kan juga tahu ilmu gravitasi dari praktek kan, apelnya jatuh. Nah, itu ilmu itu keluar dari praktek. Oke, mungkin lanjut ke Mas Rian. Oh, iya. Mas Rian tuh mendirikan usaha tadi tuh udah dari kapan sih Mas? Itu aku mungkin terbilangnya masih baru ya, udah 2 tahun yang lalu itu aku mau jadi usaha konveksi. Berarti 2 tahun yang lalu berarti masih kuliah ya Mas? Iya, masih skripsian Mas itu. Kan udah gabut kalau skripsian kan kita udah tinggal ngurusi TA kita gitu. Nah terus ngapain ya, nyari apa kegiatan terus itu konveksi. Kayak gitu mengganggu nggak sih Mas? Kayak masih kuliah tapi kita udah punya usaha sendiri gitu. Mungkin time management kita gitu ya yang perlu kita atur gitu. Aku tuh biasanya time managementnya tuh ini, mungkin teman-teman pernah dengar juga ya, time block gitu Mas. Iya, tahu. Time block, jadi jam 7 sampai jam 8 kita mau ngapain, jam 8 sampai jam ngapain, jadi bisa lebih efektif sama efisien juga waktu kita gitu kalau time block itu. Soalnya gini, aku dulu sempat juga punya keresahan gitu kan kita mungkin pernah dengar ya isunya ini bahwa
Indonesia tuh bakal bonus demografi gitu. Iya benar. Yang dalam arti bahwa usia produktif itu kan lebih gede Ya, gitu. saingannya banyak. Saya lebih banyak. Jadi kita tuh harus punya pembeda gitu dan kita harus terampil juga. Nah mungkin ada kaitannya juga dengan magang ini kan. Makanya kita Iya kan benar. menambah pengalaman Iya juga. benar. Mesti HR itu mesti memandang itu punya nilai lebih karena dia tuh nggak hanya theoretical tapi juga praktikal juga dia keren gitu. Nah ini yang sebenarnya juga buat teman-teman itu perlu aware juga ya kalau misalnya kita bermalas-malasan di usia muda, di usia tua itu kita masih bisa nggak bermalas-malasan atau bahkan kita harus kerja keras buat menanggung menutupi biaya bermalas-malasan pas di masa muda itu. Nah itu aku juga sempat bayangin itu misal aku kan punya suatu mimpi atau tujuan gitu. Nah terus aku tanya sama diriku, oke, kalau aku nggak mulai sekarang terus kapan gitu? Sekarang atau enggak selamanya? Lalu kan aku khawatirnya gini, misalnya pas aku duduk gitu ya, pas udah tua, ada umur 60 tahun gitu, aku duduk merenung, menyesali kenapa kok pas di masa-masa muda itu aku nggak melakukan banyak hal kegiatan bermanfaat gitu. Itu kan mesti rasa penyesalannya itu gede banget daripada kita rasa penyesalan sebuah kegagalan itu ya. Iya benar. Karena kita kalau gagal kan berarti kita istilahnya udah melakukan sesuatu tapi mungkin caranya aja kurang tepat gitu. Nah tapi kalau misalnya kita nggak melakukan apa-apa, menyesal wah itu. Menyesal lagi. Ngapa-ngapain ya. Benar. Menyesal ya. Benar, jadi ini benar-benar apa ya, kesempatan emas banget buat kita mungkin buat magang atau buat mendirikan usaha gitu. Mumpung kita masih muda, kita juga belum punya pasangan hidup yang maksudnya istri atau suami gitu kan, belum punya anak. Maksudnya kita masih ada tanggungan kita ya ke diri kita sendiri gitu. Ya apa ya, coba kita lakukan hal-hal yang bermanfaat gitu, buat magang atau bisnis itu menurut aku usia ini usia emas gitu. Sekarang atau nggak sama sekali soalnya. Ya menurut Mas Rian tuh dampak positif mendirikan usaha bagi mahasiswa tuh apa aja sih Mas? Terus hal yang paling besar Mas Rian rasakan sampai saat ini tuh yang seperti apa? Kalau yang tak rasain tuh aku bisa lebih tanggung jawab gitu ya. Soalnya tanggung jawabnya nggak hanya ke aku aja tapi juga ke timku kayak gimana. Terus cara skill komunikasi kita ke customer, ke tim. Terus juga mungkin skill negosiasi itu penting banget ya. Jadi kalau misalnya kita nggak terus improve skill kita, itu mesti bakal kalah. Bener. Dan itu aku rasa nggak hanya di dalam bisnis, tapi di dunia profesional juga. Iya benar. Kepake. Soalnya aku juga ngeri, aku bayangin saingan kita tuh berapa juta anak muda yang seumuran kita, terus dia terus improve skill, terus aku bayangin aku hanya bermalas-malasan tuh rasanya kayak gimana gitu. Jadi yang penting kita terus terus merasa tanda kutip lapar ilmu gitu. Jadi kita terus mencoba nyari ilmu terus gitu sih. Itu yang tak rasain sama di usaha ini. Jadi kalau kita semisal lebih start dari awal tuh lebih bagus ya Mas? Iya lebih bagus juga gitu. Menurut aku nggak apa sih, maksudnya kurang berhasil gitu ya. Kalau kurang berhasil ya kita coba lagi dengan cara lain gitu, kita evaluasi, ini cara salah ini, aku coba pakai cara lain gitu. Tetap keep going aja yang penting. Kalau dilihat-lihat nih mahasiswa zaman sekarang kan kayak UKT-nya nih semisal mahal kan, mereka pengen kayak mendirikan usaha nih buat ngeringanin beban orang tua gitu. Ada gak Mas tips buat mereka yang mau mendirikan usaha kayak dari segi mental kah, keuangan, terus pengetahuan gitu? Kalau di teknik tuh menurut aku peluangnya gede ya. Misal kita ambil contoh sipil atau arsitek gitu. Sekarang siapa sih nggak butuhin sipil sama arsitek gitu? Kan masih di bidang building maintenance, terus di bidang kontraktor kan dia pasti butuh itu ya. Nah, mungkin kita mahasiswa uangnya masih sedikit gitu. Nggak apa-apa ya. Kita ngecoba jual jasa kita gitu. Kita nawarin ke siapa, misal ke developer atau ke siapa, ini Pak Bu saya ada jasa ini, kita ada tim, kita membantu di bidang apa, misal pemeliharaan konstruksi atau apalah gitu. Nanti
saya bisa membantu ini gitu. Masalah harga mending belakangan aja. Misalnya soalnya gini, kita tuh masih muda, kita masih minim pengalaman. Kalau misalnya kita udah matok harga itu, aku rasa kayak terlalu sombong gitu ya, mungkin teman-teman. Jadi ya walaupun kita butuh uang cuman apa ya, kita tuh masih muda, pengalaman kita tuh masih minim. Kita coba fokuskan udah naik pengalaman gitu. Dan ketika kita udah punya pengalaman dan skill kita bagus, itu uang mesti bakal datang sih. Itu nggak mungkin enggak. Itu ibaratnya kayak magnet gitu loh. Ketika kita punya skill bagus, pengalaman bagus, pasti orang kayak kita, pasti gitu. Dan kalau dari mahasiswa ya start small dulu, nggak usah langsung wah gitu. Resikonya gede banget itu. Itu malah jadi beban, mungkin jadi stres, jadi kuliah jadi kacau, jadi malah nggak karuan nanti. Intinya benar-benar ini kan Mas, apa kita pakai apa yang kita punya aja lah, gitu lah ya, kayak privilege tadi Mas yang punya dari orang tua yang sudah melakukan bisnis itu menurut aku justru Mas Rian pintar, karena istilahnya Mas Rian punya privilege itu. Dan menurut aku kalau Mas Rian nggak manfaatin itu orang-orang yang aneh lah menurut aku. Bila Tuhan udah ngasih loh istilahnya nih, udah dikasih, terus kamu punya segala apa yang kamu punya itu tapi kamu nggak bisa manfaatin itu justru aneh gitu. Setiap orang tuh kan mesti punya privilege masing-masing. Jadi sekarang dipermasalahkan kan kayak merasa dia tidak punya privilege kan gitu, kayak ya ampun aku kayak gini. Padahal kalau kita istilahnya refleksi diri lah, pasti ada aja. Seriusan pasti ada aja. Walaupun mungkin menurut orang sepele, tapi kalau kalian bisa buktiin privilege yang kalian punya itu bagus, siapa tahu beneran bisa udah bener. Itu mungkin di semuanya di dunia bisnis atau profesional mesti kita punya privilege. Kan kalau sekarang zamannya apa ya, orang dalam gitu. Ya coba kita pasti punya kok jalan buat menuju ke tujuan kita, perusahaan apa atau kita mau memiliki bisnis itu mesti kita punya jalannya gitu. Yang penting usaha dulu lah gitu. Berarti awal-awal kayak gini mending kita fokus improve sama branding diri gitu ya Mas? Iya. Penting niat juga kan, ya dari niat tuh jadi kalian tahu gitu loh mau ngapain gitu. Niat kalau kalian dari awal dan niatnya sambat doang gitu kan, apa yang kamu rasakan juga ya percuma. Bener. Kalau kita fokusnya ke suatu titik kesusahan, iya benar, itu jadi susah beneran. Tapi kalau kita fokus ke peluang, itu banyak peluang gitu. Mungkin apa namanya, kalau di usaha itu kan aku bingung nih mulai dari mana. Ya mulai dari yang kita bisa dulu aja gitu. Mungkin sama juga kalau kita mau nyari peluang magang gitu, aku bingung dari mana. Ya kita cobain diri dulu, misal dosen punya kenalan apa, benar. Itu pasti ada jalannya semuanya itu. Apalagi zaman sekarang tadi kan, semua itu ada sebenarnya, asal tinggal kita aja mau apa enggak. Bahasa kasarnya gitu. Cuman memang kita tidak bisa memaksakan orang lain untuk seperti itu, kita hanya saja istilahnya. Apalagi dengan budaya, ya ini mohon maaf ya, karena saya juga shock culture terutama kuliah di sini dengan dunia yang sangat lambat dan beberapa orang tidak melakukan time block seperti yang Mas Rian bilang. Buset, rapat-rapat di kampus Sri Mulur juga. Karena jujur beda banget, aku dulu di Sari kita mulai jam 7, paling lambat kita telat 5 menit, 10 menit. Disiplin banget. Iya, karena memang habit istilahnya kita memang harus seperti itu. Ketika ya ampun di kampus ini di rapat maaf 3 jam mulur ya ampun, 3 jam rapat sejam doang, itu ya dapat apa aja kayak gitu ya. Makanya benar-benar semua tergantung orang, dan kalau memang mau improve ya harus diri sendiri. Kalau yang mau nanya, kan tadi udah dikasih tips dari loker, aku nanya tips dari magang sendiri apa buat mahasiswa yang pengen mau bisa magang gitu. Ya tadi start sama kan, ya harus mulai dari diri sendiri, istilahnya udah harus mulai dari menyadari diri bahwa kira-kira kita melakukan sesuatu tuh benefitnya bagus buat kita apa enggak, itu udah paling basic banget gitu. Kalau menurut kalian magang nggak terlalu penting karena kalian ingin jadi researcher atau apa, ya oke, itu pilihan kalian gitu. Tapi kalau emang misal kalian beneran ingin terjun ke industri, menurut aku magang itu harus kalian jadikan apa ya istilahnya, belajar lah untuk bisa nantinya ke dunia profesional gitu, harus lakukan itu. Ya minimal dari diri sendiri, terus belajar juga apa ya dari orang lain, dari internet, sekiranya apa ya terkait dengan
seleksi dan apa aja yang biasanya itu dilakukan di tempat-tempat magang gitu loh, karena beda-beda banget. Itu harus benar-benar jadi dari diri sendiri tahu nih kira-kira aku anak mesin, kira-kira bisa magangnya di mana aja ya, kira-kira nge-relate gitu. Di maintenance kah, di produksi kah, terus diproduksi di perusahaan seperti apa, apakah FMCG atau manufacturing biasa atau pertambangan, itu kan juga macam-macam gitu. Benar-benar harus paham kayak kita tuh mau, istilahnya saya tuh mau kemana gitu loh istilahnya nantinya. Terus habis itu disesuaikan dengan ya research tadi dan belajar tentunya kayak seleksi dan juga kira-kira nanti perusahaan itu seperti apa. Ya itu sih. Misal waktu magang lingkungannya nggak ngedukung, Mas Bagus apa sih? Apa yang bisa dilakukan gitu. Kalau misalnya dari lingkungan yang tidak mendukung tuh sebenarnya tergantung dari kalian. Aku pokoknya jawaban semua tergantung dari pribadi karena preferensi orang beda-beda. Aku jujur nggak bisa memaksakan orang ya. Kalau dari aku, asal dari kita itu bisa benar ya menurut aku kayak istilahnya kita tetap stay on track di track apa yang kita bikin, itu menurut aku nggak masalah gitu, kita jalanin aja. Tapi kalau kalian misal istilahnya udah red flag parah lah istilahnya gitu ya, biasa sekarang kan red flag tuh ya, cowok red flag lah gitu. Kalau misal menurut kalian di lingkungan itu udah red flag dan sekiranya kalian perlu berhenti, ya jangan ragu untuk itu gitu. Cuma kalian juga harus tahu batasan red flag yang istilahnya benar-benar red flag itu juga seperti apa, tergantung kalian. Ada juga yang red flag dikasih apa namanya kerjaan, padahal di sana pinginnya nyantai-nyantai gitu kan, pingin lebih kan juga ada gitu. Makanya benar-benar tergantung kalian. Kalau sekiranya dari perusahaan itu masih bisa kalian handle dan menurut kalian itu adalah hal yang penting untuk kalian belajar, ya lakukan aja gitu, stay on track. Tapi kalau udah misal kayak mungkin pelecehan, aku juga nggak setuju sih kalau misal ada hal seperti itu kan. Karena beberapa isu kemarin di Karawang juga terangkat tuh, cara-cara dan sebagainya. Itu ya kalau bisa dihindari gitu, kabut dari situ aja. Masih banyak jalan lain kalau menurut aku, gimana caranya lah istilahnya. Magang tuh perlu ini nggak? Waktu yang pas di misal di semester berapa? Oh asik ya, ini benar nih. Magang kiranya asiknya di semester berapa? Itu tergantung dari prodi kalian juga. Istilahnya kan kalau menurut aku, kalau kamu udah berani magang apalagi yang bilang 3 bulan 6 bulan itu sudah pasti mengorbankan kuliah. Itu udah istilahnya sama kalau pas sekarang ada rekognisi, sama namanya katanya rekognisi. Seriusan. Kira kayak kalian udah lost aja lah bahasanya, simpelnya gitu. Makanya tergantung pasca kapan tergantung dari masing-masing prodi. Kalian juga harus paham. Kalau kalian rela untuk meninggalkan di semester yang ada mata kuliah wajib, ya silakan itu. Berarti kamu harus istilahnya bisa kemungkinan lulus telat. Tapi menurut aku pada saat itu, kalau aku ya, lulus telat tuh nggak masalah, asal ketika aku lulus telat aku punya alasan kenapa. Jadi istilahnya lulus telat tuh juga kalian tuh harus berkualitas. Ya istilahnya kayak nggak cuma lulus telat karena ngapa-ngapain lah gitu, maksud aku kayak lulus telat tuh punya alasan dan punya kualitas gitu loh. Makanya benar-benar waktunya kapan yang pas tergantung dari kalian masing-masing researchnya. Sama menurut aku perhatikan juga peluang yang kalian punya sih, karena terkadang peluang itu datang di waktu yang menurut aku tidak tepat. Jadi benar-benar kalian harus, karena dulu aku memutuskan MSc itu kan di semester yang aku masih punya mata kuliah wajib. Menurut aku juga lumayan pusing kan, karena semester 6. Target itu aku magang seperti semester 7, semester 8. Karena istilahnya yang udah tidak ada mata kuliah wajib lah. Tapi terpaksa karena aku dapat chance mudahnya di semester 6, mau nggak mau aku akhirnya ambil resiko di situ. Karena kapan lagi maksud aku gitu loh, waktu itu kayak belum nyari magang itu juga nggak semudah itu. Nyari magangnya gampang, seleksinya. Apalagi menurut aku anak-anak UNS udah mulai sadar lah, kampus kita tuh di Indonesia tuh peringkat berapa. Apalagi kalau kalian mau ngincer perusahaan internasional, mulai pikir lagi lah gitu. Kalau kalian ngincer perusahaan kayak Petronas, British Petroleum dan sebagainya, udah mulai mikir gitu. Jangan terlalu puas di kandang sendiri gitu loh menurut aku. Karena orang-orang menurut di lingkungan di sekitarku juga rata-rata orangnya terlalu puas dengan apa yang sudah ada di sini gitu. Kayak padahal ketika kita udah main aja ke Jakarta, kayak
Buset, udah shock culture banget pasti. Susah. Itu. Ya mungkin kita bisa lanjut ke Mas Rian ya. Di usaha bisnis yang udah Mas Rian rintis ini, apakah untuk menggeluti hal tersebut itu mengharuskan memiliki pekerja dengan keahlian tertentu gitu Mas? Misal harus punya keahlian ini itu gitu. Iya, jadi kalau kita mau memiliki mencapai sebuah goals itu penting banget buat kita mendelegasikan tugas-tugas itu ke orang-orang yang tepat gitu. Misal kepada orang-orang yang bisa menjahitnya dengan kualitas bagus. Terus di marketing, dia punya skill komunikasi yang bagus, dia bisa desain fit yang bagus gitu. Nah, itu menurutku penting banget gitu di semua bisnis ya. Karena kalau misalnya kita nggak mendelegasikan tugas kita ke orang yang tepat, itu bakal kurang resiko bisnis juga itu. Dan itu mungkin juga sama dengan di organisasi ya. Iya, kalau misalnya ada orang yang sukanya mungkin di desain gitu, kan harusnya mungkin masuknya ke Medinfo ya, Medinfo. Iya sih itu. Terus tapi dia malah ke divisi yang lain, kan nggak, mungkin kerjanya bisa kurang maksimal gitu, potensinya kurang bisa dapat lah gitu. Nah, itu sama dengan di bisnis dan organisasi sih sebenarnya. Tapi aku nambahin ya, kalau menurut aku itu benar, tapi mungkin dari kalian juga harus ada istilahnya mau belajar gitu loh. Itu menurut aku udah yang paling best gitu. Oh iya. Benar, kalau misalnya kayak aku tiba-tiba harus finance gitu dari program mesin. Juga ya aku mau nggak mau harus punya kemauan untuk belajar gitu. Yang paling utama menurut aku kalau mau cari SDM tuh yang benar-benar istilahnya niat belajar itu tinggi. Karena mau sepinter apapun kayak tadi yang Mas bilang anak muda sekarang banyak congak lah ya istilahnya. Itu juga susah kalau misalnya udah pinter itu terus congak tuh kita mau kasih tahu juga susah. Makanya benar-benar tadi selain dari background yang pas, itu tetap harus keinginan belajar tuh harus ada. Itu menurut aku udah paling basic banget tuh keinginan belajar. Itu keinginan belajar itu menurut aku penting banget ya buat kita besok itu. Misalnya gini, kita anak teknik kan pasti kita udah terbiasa dengan mungkin fisika, kimia, atau matematika gitu kan. Terus mungkin kita nggak terbiasa di bidang finance gitu. Nah padahal finance itu kan penting banget kalau benar, basic life basic gitu. Itu. Kita di hidup mesti juga budgeting gitu kan mesti kan. Ini pengeluaran berapa dan sebagainya. Bulan dapat duit berapa gitu kan. Rokok berapa, ya, buat makan berapa. Itu budgeting gitu. Nah kalau kita nggak hanya fokus pada titik ilmu tertentu itu menurut aku kita yang rugi nanti. Kita nggak mau belajar skill bersosialisasi gitu. Jadi coba kita kayak connecting the dot, jadi kayak menyambung-nyambungkan ilmu-ilmu itu lebih bagus lagi. Jangan mengkotak-kotakan ilmu lah. Karena ini spill rahasia umum juga ya. Top view di perusahaan kayak CEO dan sebagainya. Itu rata-rata pasti ilmunya tuh luas, nggak cuma satu. Kayak misal CEO Pertamina sekarang tuh siapa namanya lupa. Itu juga secara yang aku riset tuh S1-nya dia teknik kimia ITB, tapi dia ambil S2-nya manajemen. Jadi ya itu namanya orang kalau mau jadi istilahnya orang unggulan tuh jangan saklek di satu ilmu. Gitu harus benar-benar bisa paham semuanya. Kayak kalau menurut aku tuh dari aku ya belajar hukum, ekonomi, sama kesehatan tuh menurut aku udah basic skill. Gitu. Jadi karena yang namanya hukum juga, apalagi itu juga berkaitan dengan orang gitu kan, kadang perlu banget yang masalah itu karena takut dijebak dan sebagainya kan. Kayak gitu, benar-benar jangan mengkotak-kotakan ilmu. Nah kalau misalpun kamu mau jadi expertise, kadang-kadang ada yang idealis untuk jadi expertise, tetap minimal pengetahuan umum tuh tahu lah, kayak nggak cuma saklek di ilmu yang kamu punya doang gitu loh. Ya itu sih. Mungkin bisa dilanjut. Oke, mungkin ini pertanyaan terakhir yang bakal aku tanyain sekarang. Menurut Mas Bagus sendiri, cara memposisikan diri khususnya dalam bidang profesionalitas tuh gimana sih agar target yang diberikan perusahaan itu bisa tercapai? Oke, menarik, memposisikan diri ya agar target itu bisa tercapai. Yang pertama, jelas kita datang ke suatu tempat baru tuh
istilahnya kita harus memposisikan diri sebagai orang yang nggak tahu apa-apa. Jadi istilahnya kita orang rendah lah gitu. Ya istilahnya kita mau belajar dan sebagainya. Karena dari itu kita pasti akan banyak cari tahu gitu loh. Bagaimana? Tadi sorry pertanyaan apa? Memposisikan diri. Ya memposisikan diri. Khususnya dalam bidang profesional. Nah, jadi ketika kita udah merendahkan diri itu, jadi kita mau belajar untuk bisa menyelesaikan semua apa yang kita punya gitu loh, job desk apa yang kita punya. Nah, karena walaupun misalnya kita pintar, kadang tuh ilmu itu nggak saklek gitu loh. Kayak tadi contoh aja sederhana di gambar teknik aja kan. Ya lo percaya sekarang standar SNI ISO tuh di kampus tuh dulu belajarnya gini gitu. Tapi karena kamu nggak terbuka nyolot gitu, tapi malah kamu akhirnya pekerjaan nggak selesai karena istilahnya banyak revisi yang akhirnya harus dikeluarkan gitu. Makanya kunci sebenarnya yang menurut aku utamanya bisa bisa sukses di berbagai macam hal itu rendah hati. Nah, walaupun kamu istilahnya udah profesor atau apapun itu, rendah hati itu menurut aku udah kunci utama banget untuk bisa sukses segala hal dah itu mah. Boleh lanjut pertanyaan terakhir. Ya, ini juga pertanyaan terakhir buat Mas Ian nih. Sebagai CEO, bagaimana cara Mas untuk mencari kandidat pekerja terbaik dalam proses rekrutmen? Terus waktu membuka lowongan pekerjaan kan mungkin kita belum tahu persis ya gimana pribadi kandidat tersebut. Nah itu gimana cara Mas Rian menyaring calon pekerja supaya tetap konsisten dengan bidang yang digelutinya gitu Mas? Iya. Jadi kalau aku mencari timnya itu pasti di sisi hard skill dia ya, kemampuan yang aku butuhin. Pasti aku juga memandang dia itu soft skill itu gimana gitu. Apakah dia orangnya yang dari yang dikatakan Mas Bagus tadi rendah hati. Kalau orang rendah hati itu ibaratnya apa ya? Dia itu nggak merasa lebih, terus diarahin juga enak gitu. Karena sebagai leader kan juga harus mendengarkan. Terus dia juga gampang untuk bekerja sama dengan orang lain gitu. Jadi dia nggak merasa wah orang apa yang terbaik gitu. Ya mungkin dalam hati dia ya kita obsesinya kayak gitu nggak apa-apa ya. Tapi kalau misalnya itu berpengaruh ke kerjasama tim itu pasti jadi nggak baik kan, nanti hubungan komunikasinya, terus mungkin ada jadi miskom, jadi tidak mencapai goal tertentu gitu. Jadi yang penting di sisi lain kita juga dari kemampuan hard skillnya, kita juga harus lihat nih orangnya ini tuh bagaimana cara berkomunikasinya, terus dari mungkin pengalamannya kayak gimana gitu. Soalnya pasti kita bisa menilai kok, oh ini orangnya terlalu naif apa gimana. Misal kita ngasih study case gitu, terus kita tanya, loh ini kita nggak perlu tanya, kita nggak perlu ini lihat di ini. Oh enggak, kayak orangnya, oh ini ada indikator kayak gitu. Jadi ada beberapa indikator yang tentunya kita mesti harus harus hindari gitu. Jadi mungkin sama juga kalau kita mau nyari partner bisnis ya. Kalau nyari partner tuh jangan kemampuannya jangan yang sama dengan kita. Jadi berarti kayak ada dua matahari dalam suatu bisnis. Jadi mungkin cari yang bisa saling melengkapi kita. Oh, aku jago bernegosiasi nih, tapi aku kurang jago desain rumah gitu. Aku coba nawarin ke temanku yang jago desain rumah. Oh yuk ikut ini. Oke. Jadi aku misal si A yang nyari customer, si B yang garap desain gitu kan bisa juga. Jadi saling melengkapi itu lebih enak. Jadi ibaratnya di suatu perusahaan itu utuh gitu, nggak ada lubang-lubang kekurangan gitu. Itu wah mantap banget sih. Orang-orangnya tuh punya keunggulan masing-masing. Top level itu kan juga dibagi-bagi kan Mas. CEO, CMO, CFO itu kan punya keunggulan masing-masing. Nggak keunggulan masing-masing gitu. Nah jadi nggak ada yang punya egoisme itu sulit sih kayak gitu. Mungkin kayak gitu. Oke, karena lumayan lama nih kita ngobrol-ngobrolnya, mungkin masih banyak nih sebenarnya yang mau dibahas nih. Aku tutup aja sampai sini. Dari Mas Bagus sendiri sama Mas Rian, mungkin ada closing statement-nya nggak buat teman-teman? Dari Mas Bagus dulu. Oke. Dari aku
Seperti tadi udah dibahas, ini aku ulang aja. Kalau misal memang kita ingin meningkatkan kualitas diri, itu benar-benar kita harus tahu apa kebutuhan diri kita dulu gitu loh. Dari situ maka kita buat plan-plan yang sekiranya benar kita mampu dan benar-benar kita harus manfaatkan apa yang kita punya. Itu aja juga dari aku. Mungkin dari Mas Rian. Kalau dari aku mungkin kita punya suatu tujuan, suatu mimpi, kita harus coba untuk melangkah itu, karena kesempatannya kita itu gede banget di usia kita yang 20 tahun ini. Kalau enggak sekarang, ya enggak sama sekali buat hidup kita. Gitu. Bener banget nih yang diomongin Mas Bagus sama Mas Rian. Sebagai anak muda nih kita harus berani untuk mencoba. Nah, kita tadi kan udah ngobrol banyak banget ya. Terus kita juga udah dapat kesimpulan apa yang udah diomongin tadi. Mungkin cukup dulu buat sharing-sharing mengenai magang dan loker kali ini. Kami mau ngucapin makasih banyak buat Mas Bagus sama Mas Rian yang udah bersedia sharing-sharing sama kami dan teman-teman teknik semua. Saya Lina dan teman saya Lila pamit undur diri. Sampai jumpa di Podcastma ketiga dan tentunya dengan topik yang lebih menarik lagi. Podcastma, from inferior to superior.